Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya nikmat sehat. Maka dari itu, kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan cara semangat dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tahap apersepsi atau tahap membuka suatu proses pembelajaran. Pada tema at-ta'rif binafsi wabil amilina fil madrasah yang akan memfokuskan pada gramatikal atau fahmu tarokib pada pembelajaran bahasa Arab kelas 7 MTS. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui tentang 3 tahap yang penting dalam proses pembelajaran. Apa saja? Yang pertama adalah tahap membuka suatu proses pembelajaran. Yang kedua adalah tahap kegiatan inti. Dan yang ketiga adalah tahap penutup. Kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan pada tahap apersepsi atau tahap membuka suatu proses pembelajaran. Dan menjelaskan, kemudian sedikit mempraktekkan pada tahap ini. Pada tahap apersepsi atau membuka suatu proses pembelajaran memiliki 5 poin. Antara lain, yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara fisik maupun mental. Yang kedua adalah memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan apersepsi. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima adalah menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental, meliputi pengaturan tempat duduk, penyampaian salam, 3 berdoa, keempat adalah menanyakan kondisi siswa, dan yang terakhir adalah presensi. Menurut saya, pengaturan tempat duduk sangatlah penting karena dapat mempengaruhi pemfokusan siswa dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempraktekkan tentang pengaturan tempat duduk, kemudian kemudian mengucapkan salam, kemudian berdoa, menanyakan kondisi siswa, dan yang terakhir presensi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengatur terlebih dahulu tempat duduk kalian agar terlihat rapi. Baik, peserta didik B bisa bergantian dengan peserta didik A. Baik, peserta didik F bisa bergantian dengan peserta didik G. Baik, Ibu rasa segala sesuatu, barang apapun yang terdapat di atas meja, kecuali buku tulis, buku paket, kemudian pulpen, Ibu harap dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tas atau ke dalam laci. Oke, Ibu rasa cukup? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran lagi, Ibu ingin bertanya, di sini siapa ketua kelasnya? Baik, ketua kelas bisa dipimpin anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Sobahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Pada hari ini, siapa yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Ya, kenapa? Baiklah, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa untuk teman-teman kalian yang berhalangan hadir agar pertemuan selanjutnya bisa mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Kedua adalah memotivasi peserta didik. Peserta didik datang ke sekolah dengan tujuan ingin menuntut ilmu. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus memotivasi peserta didik agar lebih berminat dan semangat lagi dalam proses pembelajaran.
Motivasi yang akan saya pakai adalah dengan bercerita terlebih dahulu. Saya akan mensimulasikan motivasi dengan cara bercerita. Anak-anak, ibu ingin sedikit bercerita tentang tikus dan singa. Ada yang pernah dengar cerita ini? Ya, langsung saja ibu akan mulai. Tikus adalah hewan yang kecil dan penakut, sedangkan singa adalah hewan pemberani yang sangat disegani oleh hewan-hewan lainnya. Pada suatu hari, singa sedang tertidur. Kemudian di tempat yang sedikit jauh dari tempat singa, ada tikus yang sedang berlari dan ingin cepat-cepat sampai ke rumahnya. Kemudian si tikus ini tidak memperhatikan kondisi sekelilingnya, sehingga si tikus tidak menyadari bahwa dia melewati singa dengan cepat. Kemudian singa pun terbangun karena terkejut. Dengan spontan singa mencekram tikus lalu berkata, "Kenapa kau mengganggu tidurku?" Kemudian tikus menjawab, "Saya tidak bermaksud untuk mengganggu tidur Tuan." Kemudian singa berkata, "Saya tidak menerima alasan apapun." Kemudian tikus berkata, "Maafkan saya Tuan, saya tidak akan mengulanginya lagi." Kemudian singa berkata, "Saya tidak akan memaafkan kamu, saya tidak akan melepaskan kamu." Kemudian si tikus berkata lagi, "Tuan, maafkan saya gitu. Jika Tuan melepaskan saya, mungkin di kemudian hari saya akan membantu Tuan apabila Tuan dalam kesulitan." Kemudian singa pun tertawa terbahak-bahak karena dia merasa bahwa singa adalah hewan yang besar, kemudian tikus adalah hewan yang kecil dan penakut. Kemudian tikus itu berkata, Kenapa Tuan tertawa?" Gitu. Kemudian singa berkata, "Kamu adalah hewan yang lemah dan penakut." Kemudian tikus memohon kepada singa untuk melepaskannya. Singa pun berkata, "Ya, saya akan melepaskan kamu karena walaupun saya memakan kamu, saya tidak akan kenyang karena kamu adalah hewan yang kecil." Kemudian singa pun melepaskan tikus dan tikus pun berterima kasih lalu berkata, "Saya akan siap membantu Tuan apabila Tuan dalam keadaan susah." Kemudian tikus pergi. Pada suatu hari, singa sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Kemudian singa tidak mengetahui di dalam hutan terdapat banyak sekali perangkap yang telah disiapkan oleh pemburu. Kemudian singa masuk ke dalam perangkap tersebut. Singa pun meronta-ronta lalu mengaum kencang agar dia dapat diselamatkan oleh seseorang. Akan tetapi tidak kunjung juga ada hewan yang menyelamatkan dia. Kemudian jarak yang tidak jauh dari tempat singa terperangkap, tikus pun mendengar auman singa. Kemudian tikus berkata, "Bukankah ini adalah auman singa?" Kemudian dia berlari sangat kencang ke tempat suara tersebut. Setelah sampainya tikus di tempat tersebut, tikus melihat ke atas ada singa yang sedang terperangkap. Kemudian tikus loncat ke tali-tali tersebut lalu menggigitnya dengan tekun. Lalu tali tersebut putus, kemudian singa pun bisa terbebas. Baik anak-anak, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, benar. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita tidak boleh meremehkan hal sekecil apapun, karena
hal sekecil apapun itu dapat membantu kita di kemudian hari. Kemudian jika kita masukkan ke dalam situasi kita saat ini, jadi kita tidak boleh meremehkan materi semudah apapun, karena materi semudah apapun itu bisa membantu kita pada kesempatan lain hari. Yang ketiga adalah apersepsi. Apersepsi ini gunanya untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Bisa berupa mendemonstrasikan ataupun bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tentang materi dan bisa mengaitkannya dengan materi yang sudah dipelajari. Di sini saya akan melakukan apersepsi dengan cara membagikan kartu yang sudah saya bedakan sesuai dengan mubtada khobar. Di sini ada mubtada yang berupa ismul isyarah dan juga mubtada yang berupa dhamir munfasil. Baik anak-anak, di sini di tangan ibu mempunyai kartu. Ibu akan membagikannya kepada kalian, lalu kalian mengidentifikasikan kata-kata yang ada di dalam kartu ini. Kemudian apabila kalian sudah tahu, kalian harus berkumpul dengan yang sejenis dengan kartu-kartu yang kalian pegang. Ibu bagikan ya. Semuanya sudah pegang kartunya? Ya. Sekarang ibu akan bertanya. Ya, kamu kenapa berkumpul dengan teman-teman? Ya benar, coba ibu lihat. Ya benar. Dan ini kelompok ini kenapa bisa berkumpul menjadi satu? Coba ibu lihat. Ya. Setelah ibu perhatikan, ternyata kalian memahami tentang kartu yang telah ibu bagikan tadi. Pembahasan kali ini tentang apa? Ya benar, tentang mubtada dan khobar. Mubtadanya bisa berupa ismul isyarah mufrad, bisa berupa dhamir munfasil mufrad. Yang keempat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, saya akan sedikit mempraktekkan tentang penyampaian tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mubtada dan khobar, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran mubtada dan khobar. Yang pertama adalah mengidentifikasi mubtada sebagai dhamir munfasil mufrad dan mubtada sebagai ismul isyarah mufrad. Yang kedua adalah dapat membedakan mubtada sebagai ismul isyarah mufrad dan mubtada sebagai dhamir munfasil mufrad. Dan yang ketiga adalah dapat menguasai materi-materi yang tadi dipelajari. Dan yang kelima adalah cakupan materi. Setelah kita mengetahui tujuan materi yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya sebutkan, sekarang saya akan mensimulasikan tentang menyampaikan cakupan materi. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan tentang cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian mubtada khobar terlebih dahulu. Kemudian pengertian mubtada sebagai dhamir munfasil mufrad. Yang kedua, kemudian pengertian mubtada sebagai ismul isyarah mufrad. Yang kedua adalah macam-macam dari mubtada dhamir munfasil mufrad dan mubtada ismul isyarah mufrad. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan dari mubtada ismul isyarah mufrad dan mubtada dhamir munfasil mufrad.
Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.